Mata kuliah pengembangan implementasi kurikulum 2013. Pembahasan analisis dokumen SKL, KIT, dan KD. Sebelum kita masuk ke pembahasan perlu saya sampaikan profil singkat. Nama Andrianus Nababan, MPD. Satker, IAKN Tarutung. Bagian dari pembahasan pengembangan implementasi kurikulum 2013 ialah 1. Analisis SKL, KIT, KD. 2. Analisis materi IPK, tujuan pembelajaran. 3. Analisis penerapan model pembelajaran. 4. Analisis penilaian hasil belajar. 5. Penyusunan silabus. 6. Penyusunan prota, promes, dan RPP. 7. Praktik pembelajaran, peer teaching. 8. Pengolahan dan pelaporan PHB. Tujuan pelatihan materi ini, peserta mampu memahami SKL, menganalisis dimensi afektif KD dari KL1 dan KL2, menganalisis dimensi kognitif KD dari K3, menganalisis kesesuaian dimensi sikap dan bentuk spiritual dan sosial KD dari KL1 dan KL2, menganalisis kesesuaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan KD dari K3, menganalisis tingkat dan bentuk taksonomi KD dari K4, menganalisis keselarasan KD dari K1 dan KD dari K2, menganalisis keselarasan KD dari K3 dan KD dari K, menganalisis nilai-nilai karakter dalam formula SKL, KIT, dan KD. Ini adalah alur pembelajaran. Ini adalah bagan SKL. Kualifikasi kemampuan lulusan SPK, SKL, KIT, dan KD. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti (KI). Selanjutnya kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar KD. Ini adalah proses pembelajaran, penilaian dan hasil belajar. Pemahaman kompetensi. Kompetensi inti atau KI. Tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat program pendidikan. Mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran. Mata pelajaran dalam satuan program pendidikan untuk mencapai SKL. Ini adalah contoh kompetensi inti dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya yaitu tentang pemahaman taksonomi. Taksonomi dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah. Kemampuan tentang perilaku peserta didik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar untuk pencapaian kompetensi lulusan KIT dan KD. Pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pencapaian hasil belajar. Dirumuskan dalam perilaku behavior pada IPK, tujuan pembelajaran. Klasifikasi perilaku hasil belajar berdasarkan taksonomi belum disempurnakan oleh Anderson dan Cradwell dikelompokkan menjadi 1. Sikap afektif, yaitu perilaku, emosi, dan perasaan dalam bersikap dan merasa. 2. Pengetahuan kognitif, yaitu kapabilitas intelektual dalam bentuk pengetahuan atau
berpikir, dan 3. Keterampilan psikomotor, yaitu keterampilan manual atau motorik dalam bentuk melakukan. Ini adalah bagian bentuk taksonomi sikap menurut Krathwohl. Tingkatan kompetensi ranah sikap. Dimensi ketiga, pengetahuan, oleh olahan Anderson. Dimensi ranah kognitif. C1. Mengingat, remember, mengingat kembali pengetahuan dari memori. O. Memahami, understand, mengonstruksi makna dari pesan lisan, tulisan, dan atau grafis. C3. Menerapkan, apply, penggunaan prosedur dalam situasi yang diberikan atau situasi baru. C4. Menganalisis, analis, menguraikan materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain dalam keseluruhan struktur. C5. Mengevaluasi, evaluate, membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. C6. Mengkreasi, create, menempatkan elemen-elemen secara bersamaan ke dalam bentuk modifikasi, atau mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam pola baru, struktur baru. Ini adalah tabel hubungan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Selanjutnya bagian dimensi keempat, keterampilan. Dimensi keterampilan konkret. Ini adalah rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pemahaman kompetensi dasar (KD). Kompetensi dasar (KD). Kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti (buka KI tutup) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar yang didasarkan kepada KI dan dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Memuat tingkatan kompetensi berdasarkan KI dan materi. Selanjutnya ini adalah tabel rumusan prosedural kompetensi dasar. Pemahaman penguatan, pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Tujuan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter bertujuan membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan mengimplementasikan PPK karakter sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Analisis keterkaitan SKL, KIT, KD.
Melakukan linearisasi antara Ki dan KD dari pengetahuan (KI-3) dengan cara melihat level kognitif pada KD dan Ki. Melihat hubungan antara level kognitif dan dimensi pengetahuan. C1 sama dengan faktual, O sama dengan konseptual, C3 sama dengan operasional, C4, C5, C6 sama dengan metakognitif. Melakukan linearisasi KD dari Ki3 dan KD dari Ki4. LOTS O C3 selaras dengan P1 O HOTS C4 C5 selaras dengan P3 P4 P5. Mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai rumusan KD dari Ki4. Apakah termasuk keterampilan abstrak atau konkret? Mengidentifikasi sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan yang dilakukan mengacu pada rumusan KD dari sikap spiritual dan sikap sosial. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan rumusan pasang KD. Contoh pada tabel analisis mata pelajaran akuntansi dasar. Analisilah keterkaitan antara SKL, Ki, dan KD dari mata pelajaran yang Anda ampu. Menggunakan format berikut. Selanjutnya latihan analisilah keterkaitan antara SKL, Ki, dan KD dari mata pelajaran yang Anda ampu, menggunakan format berikut. Terima kasih banyak sudah mau ikut bergabung belajar melalui channel ini.